Rama meletakkan kunci motornya yang kasar di atas meja kayu yang sudah mulai mengelupas. Tubuhnya terasa remuk setelah seharian menembus kemacetan kota sebagai kurir ekspedisi. Namun, rasa lelah itu mendadak hilang, digantikan oleh denyut jantung yang tidak beraturan saat ia mencium aroma di ruang tamu rumahnya. Itu bukan aroma masakan Sarah, bukan pula aroma sabun cuci yang biasa tercium. Itu adalah aroma parfum pria yang sangat mahal, berat, dan elegan. Jenis parfum yang harganya mungkin setara dengan cicilan motor Rama selama 3 bulan. Sarah keluar dari kamar dengan terburu-buru. Ia sudah mengenakan hijab instan berwarna pastel, namun ada yang berbeda. Wajahnya yang biasa polos kini dihiasi riasan tipis yang membuatnya tampak jauh lebih muda dan segar. Rama menatap istrinya dengan dahi berkerut. Baru pulang, Mas? Maaf, aku nggak sempat masak. Tadi ada jadwal les tambahan buat Aris, ucap Sarah tanpa berani menatap mata Rama. Ia sibuk merapikan tasnya. Aris kesini? Bukannya biasanya kamu yang ke rumahnya? Tanya Rama pelan, berusaha menahan kecurigaan yang mulai membakar dadanya. Sarah tampak sedikit gugup. Ia membetulkan letak hijabnya di depan cermin. Tadi dia bilang mobilnya lagi di bengkel, jadi dia minta izin belajar di sini. Dia anak orang kaya, Mas, tapi sopan banget. Tadi dia juga bawain martabak premium buat kamu, ada di meja dapur. Rama berjalan ke dapur dan menemukan sekotak martabak dengan logo restoran terkenal. Namun, matanya justru tertuju pada sebuah kantong kertas kecil dari toko perhiasan ternama yang tergeletak di samping tempat sampah, seolah sengaja dibuang agar tidak terlihat. Dengan tangan bergetar, Rama mengambilnya. Kosong, tapi di dalamnya terdapat nota pembelian sebuah gelang emas putih. Dek, ini apa? Tanya Rama sambil menunjukkan nota itu. Sarah terdiam kaku. Wajahnya memucat. Itu punya Aris, Mas. Mungkin jatuh waktu dia ngambil buku. Dia kan emang suka beli barang-barang gitu buat koleksi. Koleksi perhiasan wanita. Suara Rama meninggi. Mas, jangan mulai deh. Aku capek kerja cari tambahan buat bayar kontrakan yang nunggak 2 bulan. Kamu malah mau nuduh yang enggak. Sarah justru berbalik marah. Sebuah taktik pertahanan diri yang sangat klasik. Malam itu, saat Sarah sudah terlelap, ponselnya yang ada di atas nakas bergetar. Sebuah pesan singkat muncul di layar yang tak terkunci. Terima kasih untuk hari ini, Sarah. Kamu terlihat sangat cantik dengan gelang pemberianku. Sampai jumpa besok, guru kesayanganku. Dunia Rama seakan runtuh seketika. Di balik pengabdiannya sebagai suami, ternyata ada pria lain yang mulai membeli hati istrinya dengan kemewahan yang tak pernah bisa ia berikan. Pesan singkat di layar ponsel itu bagaikan petir yang menyambar di tengah malam yang sunyi. Rama menatap wajah Sarah yang terlelap dengan perasaan hancur yang tak terkira. Istri yang selama ini ia banggakan karena kesederhanaan dan ketaatannya, kini menyimpan rahasia mahal di balik bantalnya. Ingin rasanya Rama membangunkan Sarah dan memaki perempuan itu, namun tangannya bergetar hebat. Ia memilih untuk menyimpan rasa sakit itu sendirian, menunggu hingga fajar tiba untuk melihat sandiwara apa lagi yang akan dimainkan istrinya. Pagi harinya, suasana di meja makan terasa sangat dingin. Rama memperhatikan pergelangan tangan Sarah yang tertutup manset baju panjangnya. Benar saja, saat Sarah meraih gelas, sebuah kilauan emas putih melingkar di sana, gelang yang sama dengan nota yang Rama temukan di tempat sampah. Gelangnya bagus, Dek. Baru? Tanya Rama dengan suara serak, matanya menatap tajam ke arah tangan Sarah. Sarah tersentak, refleks menarik tangannya ke bawah meja. Wajahnya berubah kaku, namun ia mencoba tersenyum paksa. Oh, ini gelang imitasi, Mas. Aku beli di pasar Kaget kemarin karena murah. Kenapa sih, Mas? Dari semalam kok kayaknya curiga terus. Belum sempat Rama menjawab, suara deru mesin mobil mewah kembali terdengar di depan rumah kontrakan mereka. Tak lama kemudian, pintu rumah diketuk dengan keras. Tanpa menunggu dipersilakan, Aris melangkah masuk dengan gaya angkuh, membawa beberapa kantong belanjaan besar. Pagi, Bu Sarah. Pagi, Pak Rama. Sapa Aris dengan nada yang terlalu riang. Maaf saya ganggu sarapannya. Saya cuma mau antar suplemen dan vitamin buat Bu Sarah. Kasihan. Kemarin pas les dia kelihatan capek banget. Oh ya, gelang yang saya kasih kemarin pas, kan? Pertanyaan Aris yang disengaja itu membuat suasana seketika membeku. Sarah membelalakan mata ke arah Aris,
seolah memberi kode agar pria itu diam. Namun Aris justru tersenyum licik. "Aris, suamiku sedang sarapan. Kamu harusnya tunggu di mobil," ucap Sarah dengan nada gemetar. Rama berdiri dari kursinya, menatap Aris yang berdiri dengan pakaian bermerek dari ujung kepala hingga kaki. "Jadi benar, gelang itu dari kamu? Atas dasar apa seorang murid memberikan perhiasan mahal kepada gurunya?" Aris tertawa kecil, tawa yang penuh penghinaan. Ia mendekat ke arah Rama, lalu berbisik dengan nada yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. "Hanya hadiah kecil, Pak Rama. Jangan terlalu sensitif. Lagi pula, kalau saya jadi Anda, saya akan malu melihat istri cantik seperti Sarah harus tinggal di rumah yang pengap ini. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik daripada sekadar kurir yang hanya bisa memberinya martabak." Darah Rama mendidih. Namun, yang lebih menyakitkan adalah saat ia menoleh ke arah Sarah, istrinya itu tidak membela dirinya. Sarah justru berdiri di samping Aris dan berkata, "Mas, tolong jangan buat malu. Aris itu orang baik. Kamu yang selalu berpikiran kotor." Rama terpaku. Di rumahnya sendiri, di depan matanya sendiri, istrinya lebih memilih membela harga diri pria lain daripada kehormatan suaminya. Inilah awal dari kehancuran yang sesungguhnya. Suara deru mesin mobil mewah Aris perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam di dalam ruang tamu sempit itu. Rama masih terpaku di posisinya, menatap pintu yang baru saja tertutup dengan tangan yang masih mengepal kuat. Namun, yang membuat dadanya terasa lebih sesak bukan hanya hinaan Aris, melainkan tatapan jijik yang dilemparkan Sarah kepadanya. "Puas kamu, Mas? Puas sudah bikin aku malu di depan Aris?" Suara Sarah memecah kesunyian, melengking tajam penuh amarah. Rama berbalik, menatap istrinya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Malu, Dek? Aku suamimu. Pria itu baru saja menginjak-injak harga diriku di rumahku sendiri, dan kamu lebih peduli pada perasaan dia." Sarah mendengus sinis sambil melepaskan hijabnya dengan kasar. "Harga diri nggak bisa dipakai buat bayar listrik yang sudah telat seminggu, Mas. Harga diri juga nggak bisa dipakai buat beli beras. Aris itu masa depan pekerjaanku. Kalau dia tersinggung dan berhenti les, kita mau makan apa? Kamu mau aku terus-terusan pakai baju lungsuran karena gaji kurirmu itu cuma numpang lewat?" Kata-kata Sarah seperti belati yang menghujam jantung Rama. Realitas ekonomi yang pahit memang benar adanya, namun ia tidak menyangka bahwa kemiskinan akan membuat istrinya kehilangan nurani. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sarah masuk ke kamar dan mulai berdandan. Ia mengenakan gamis terbaiknya, memoles lipstik merah yang tampak mahal, pasti pemberian Aris lagi, dan melilitkan hijab sutra dengan sangat rapi. "Mau kemana lagi?" tanya Rama lirih. Aris minta jadwal les dipindah ke kafe di pusat kota. Katanya dia bosan belajar di rumah gerah begini. "Jangan larang aku, Mas. Aku butuh uangnya," jawab Sarah dingin tanpa menoleh sedikit pun. Sepeninggal Sarah, Rama terduduk lemas di lantai. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja. Entah apa yang mendorongnya, ia mencoba membuka akun media sosial milik Aris yang selama ini ia hindari. Di sana, Rama menemukan sebuah unggahan cerita instan yang baru saja dibuat beberapa menit yang lalu. Dalam foto itu, terlihat sebuah meja kafe mewah dengan 2 cangkir kopi mahal. Namun, yang membuat jantung Rama seolah berhenti berdetak adalah keterangan di foto tersebut. "Belajar privat dengan yang tersayang. Guru paling cantik yang pernah aku punya." Di pojok foto, terlihat ujung hijab dan tangan Sarah yang mengenakan gelang emas putih itu, sedang memegang buku bahasa Inggris. Sarah tidak hanya menjual jasanya sebagai guru, ia mulai menjual kehormatannya demi sebuah pengakuan di dunia mewah yang ditawarkan Aris. Rama menyadari, rumah tangganya kini berada di ujung tanduk, hancur oleh gengsi dan silau harta. Ponsel di tangan Rama serasa membara. Foto di layar itu bukan sekadar bukti kedekatan, tapi pernyataan perang terhadap harga dirinya sebagai seorang suami. Di saat ia berpanas-panasan di jalanan demi mencari nafkah yang halal, istrinya justru asyik menikmati kemewahan semu di bawah label belajar privat. Kalimat, "dengan yang tersayang," yang ditulis Aris terus berputar di kepala Rama, merobek-robek sisa kepercayaan yang ia miliki. Malam semakin larut ketika suara langkah kaki terdengar di depan pintu. Sarah pulang dengan wajah yang berseri-seri, menjinjing tas belanja baru yang lagi-lagi bukan hasil dari jerih payah Rama. Ia tampak terkejut melihat Rama duduk di kegelapan ruang tamu tanpa menyalakan lampu.
Astagfirullah, Mas. Kamu ngagetin aja. Kenapa gelap-gelapan begini? Tanya Sarah sambil buru-buru menyembunyikan tas belanjaannya di balik punggung. Belajar di mana tadi, Dek? Kafenya bagus ya? Kopi di sana pasti lebih enak daripada teh yang aku buatkan tiap pagi. Suara Rama datar, namun syarat dengan luka. Gerakan Sarah terhenti. Ia mencoba mengatur napasnya yang mendadak memburu. Kamu mata-matain aku, Mas? Aku ke kafe itu karena Aris yang ajak. Dia bilang di rumah gerah dan dia nggak bisa fokus. Aku cuma kerja. Kerja atau menjadi yang tersayang buat laki-laki lain. Bentak Rama sambil menyodorkan ponselnya ke depan wajah Sarah. Wajah Sarah memucat melihat unggahan Aris di layar itu. Namun, bukannya meminta maaf, ia justru merebut ponsel itu dan membantingnya ke meja. Itu cuma caption media sosial, Mas. Aris itu masih muda, dia suka bercanda. Kamu itu kenapa sih jadi sensitif dan posesif begini? Apa karena kamu merasa gagal jadi suami sampai harus cemburu sama muridku sendiri? Cukup, Sarah. Kasih lihat ponselmu sekarang. Aku mau lihat apa saja yang kalian bicarakan di belakangku, tuntut Rama sambil mengulurkan tangan. Sarah mundur selangkah, mendekap ponselnya erat-erat ke dada. Enggak, ini privasiku. Mas enggak punya hak buat lancang periksa HP aku. Kalau Mas enggak percaya sama aku, buat apa kita lanjut? Kenapa takut kalau enggak ada apa-apa? Kamu baru saja ganti passwordnya, kan? Sarah tidak menjawab. Ia justru membalikan badan dan masuk ke kamar, mengunci pintu dengan keras dari dalam. Rama berdiri mematung di luar pintu yang tertutup rapat itu. Ia bisa mendengar suara denting notifikasi pesan yang bertubi-tubi masuk ke ponsel Sarah, diikuti suara tawa kecil istrinya yang diredam bantal. Di balik hijab yang masih ia kenakan, Sarah sedang membangun tembok rahasia yang semakin tinggi, mengunci Rama di luar kehidupannya yang kini mulai berwarna karena harta orang lain. Suara tawa kecil Sarah dari balik pintu kamar yang terkunci malam itu terus terngiang di telinga Rama bagaikan dengung lebah yang menyakitkan. Sementara istrinya sibuk bercengkerama di dunia maya dengan pria lain, Rama terjaga di sofa ruang tamu yang sempit, menatap langit-langit rumah yang mulai berjamur. Namun, kesedihan Rama memuncak saat sebuah telepon masuk dari adiknya di kampung pada jam 3 pagi. Ibunya jatuh di kamar mandi dan harus segera dioperasi karena penyumbatan pembuluh darah. Biayanya? 30 juta rupiah. Sebuah angka yang mustahil digapai oleh seorang kurir dengan tabungan yang sudah ludes untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Pagi harinya, dengan mata sembab, Rama mencoba bicara pada Sarah. Ia berharap di tengah kemelut rumah tangga mereka, Sarah masih memiliki empati sebagai menantu. Dek, ibu masuk rumah sakit. Perlu operasi segera. Mas bingung harus cari uang dari mana, ucap Rama lirih di meja makan. Sarah yang sedang merapikan hijabnya di depan cermin hanya menoleh sekilas. Terus Mas mau aku ngapain? Tabunganku juga nggak seberapa. Mas tahu kan, gaji kurir Mas itu buat makan aja kurang. Belum sempat Rama membalas, ponsel Sarah berdering. Itu telepon dari Aris. Sarah mengangkatnya di depan Rama, suaranya mendadak berubah lembut. Setelah menutup telepon, Sarah menatap Rama dengan pandangan yang sulit diartikan. Aris sudah tahu soal ibumu. Dia dengar pas aku angkat telepon adiknya Mas tadi. Dia mau bantu, ujar Sarah datar. 20 menit kemudian, mobil Aris sudah terparkir di depan rumah. Pria itu turun dengan gaya perlente, masuk rumah tanpa beban, dan langsung meletakkan segepok uang tunai di atas meja makan yang reyot. Ini 30 juta, Pak Rama. Ambil saja, anggap saja ini sedekah dari saya. Saya nggak tega lihat Bu Sarah sedih karena memikirkan mertuanya, ucap Aris dengan senyum merendahkan. Ia menepuk bahu Rama seolah-olah Rama adalah pengemis yang sedang ia kasihani. Saya nggak butuh uangmu, Aris. Bawa pergi uang ini. Bentak Rama, harga dirinya berontak hebat. Mas, jangan sombong, teriak Sarah sambil menyambar uang itu dari meja. Ibumu butuh operasi sekarang juga. Kalau kamu tolak ini, sama saja kamu membunuh ibumu sendiri hanya demi harga diri kamu yang gak seberapa itu. Rama terdiam, dadanya naik turun menahan amarah dan tangis yang menyesakan. Ia melihat Aris tersenyum puas, sebuah senyum kemenangan karena berhasil membeli posisi pahlawan di depan istrinya sendiri. Aris menatap Sarah dengan tatapan memuja, sementara Sarah menatap Rama dengan tatapan penuh kekecewaan.
Di detik itu, Rama merasa bukan hanya kehilangan uang, tapi ia baru saja kehilangan martabatnya sebagai seorang laki-laki di hadapan wanita yang paling ia cintai. Uang 30 juta rupiah itu akhirnya berpindah tangan ke pihak rumah sakit. Namun setiap rupiahnya terasa seperti duri yang menyumbat tenggorokan Rama. Ibunya selamat, operasinya berjalan lancar, tapi Rama merasa dirinya telah mati secara perlahan. Ia duduk di lorong rumah sakit yang dingin, menatap tangannya yang kasar, tangan yang tidak mampu melindungi kehormatan keluarganya sendiri. Di saat ia harus bersyukur atas kesembuhan ibunya, hatinya justru bergejolak melihat Sarah yang terus-menerus membalas pesan dari Aris dengan senyum yang tak lagi ia berikan pada suaminya. 2 hari kemudian, saat Rama pulang sebentar ke rumah kontrakan untuk mengambil pakaian ganti ibunya, ia menemukan sebuah kejutan yang lebih pahit dari empedu. Di depan pintu rumahnya, beberapa kardus sudah tertumpuk rapi. Sarah berdiri di sana dengan hijabnya yang rapi, tampak sibuk memasukkan barang-barang berharga ke dalam tas besar. "Ini ada apa, Dek? Kamu mau kemana?" tanya Rama dengan jantung yang berdegup kencang. Sarah tidak menoleh. Ia terus melipat bajunya dengan gerakan cepat. "Kita harus pindah, Mas. Pemilik kontrakan ini sudah memutus kontrak secara sepihak karena kita sering telat bayar. Dan sejujurnya, aku sudah nggak tahan tinggal di sini. Panas, bocor kalau hujan, dan aku malu kalau Aris harus lihat rumah seperti ini terus." "Terus kita mau tinggal di mana? Aku belum punya uang buat DP kontrakan baru," bentak Rama frustrasi. Sarah menghentikan gerakannya, lalu menatap Rama dengan tatapan dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Aris sudah menyediakan apartemen buat aku. Dia bilang, sebagai asisten pribadinya yang baru, aku butuh tempat yang layak dan dekat dengan kantornya. Kamu bisa ikut kalau mau, tapi kamu harus tahu diri. Apartemen itu atas nama Aris, dan dia hanya mengizinkan aku tinggal di sana." "Asisten pribadi? Kamu guru lesnya, Sarah. Sejak kapan kamu jadi asistennya?" Suara Rama bergetar hebat. "Sejak kamu membuktikan kalau kamu nggak bisa jadi kepala keluarga yang becus, Mas," teriak Sarah, air mata mulai menggenang namun syarat akan kebencian. "Aris memberikan segalanya. Uang operasi, pekerjaan baru, dan tempat tinggal. Sedangkan kamu cuma bisa kasih aku janji dan kemiskinan." Rama terhuyung mundur. Ia melihat istrinya mulai menyeret koper keluar rumah, tepat saat mobil mewah Aris berhenti di depan gang. Aris turun dari mobil, memberikan kunci apartemen ke tangan Sarah di depan mata Rama, seolah-olah sedang memberikan upeti pada seorang ratu. Di detik itu, Rama menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan rumah, tapi ia telah kehilangan istrinya yang telah dibutakan oleh kilau harta yang ditawarkan sang murid. Asap knalpot mobil Aris menyisakan bau tajam yang menyesakan, seolah mempertegas jejak pengkhianatan yang baru saja terjadi. Rama berdiri mematung di depan pagar rumah kontrakannya yang kini terasa seperti kuburan. Ia melihat Sarah masuk ke dalam mobil mewah itu tanpa sekalipun menoleh ke belakang, tanpa satupun kata pamit yang tulus untuk suami yang telah menemaninya selama 5 tahun. Sarah pergi membawa kopernya, meninggalkan kenangan dan harga diri Rama yang telah hancur berkeping-keping di atas tanah yang gersang. Rama kembali masuk ke dalam rumah yang kini kosong melompong. Di sudut kamar, ia melihat sebuah map coklat yang tertinggal di bawah kolong tempat tidur, mungkin terjatuh saat Sarah terburu-buru mengemas barang. Dengan tangan gemetar, Rama membuka map itu. Awalnya ia mengira itu adalah dokumen les privat, namun matanya membelalak saat melihat isinya. Itu bukan materi pelajaran, melainkan berkas-berkas hukum dan beberapa lembar foto lama. Di dalam foto itu, Aris tampak berdiri bersama seorang wanita yang usianya jauh lebih tua, di depan sebuah rumah yang sangat mewah. Namun, yang mengejutkan adalah surat pernyataan di bawahnya. Surat itu adalah gugatan sita jaminan atas nama Aris. Nama asli pria itu bukan Aris, melainkan seorang pria bernama Dodi, yang memiliki rekam jejak kriminal penipuan aset. "Jadi, kemewahan ini semua palsu," bisik Rama pada kesunyian. Rama mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Aris bukan murid kaya yang tulus, dia adalah predator yang mengincar wanita-wanita dari keluarga menengah ke bawah untuk dijadikan kaki tangannya dalam skema pencucian uang atau penipuan investasi. Hadiah-hadiah mahal, apartemen mewah, dan bantuan operasi ibunya hanyalah umpan untuk menjerat Sarah ke dalam lubang yang lebih dalam. Malam itu juga, Rama tidak tinggal diam. Ia menghubungi seorang kawan lamanya yang bekerja di kepolisian. Dari sana, fakta pahit mulai terkuak satu persatu. Aris,
atau Dodi, adalah buronan kasus penggelapan dana yayasan yang sedang dalam pengawasan ketat. Sarah kini tidak sedang menuju kehidupan mewah, melainkan sedang berjalan menuju jurang kehancuran yang bisa membuatnya berakhir di balik jeruji besi. Rama merasakan gejolak emosi yang hebat. Di satu sisi, ia sangat membenci Sarah atas pengkhianatannya. Namun di sisi lain, ia tak tega melihat wanita yang masih berstatus istrinya itu menjadi tumbal dari kebusukan Aris. Kini, Rama harus memilih, membiarkan Sarah hancur bersama pilihannya, atau bangkit sekali lagi untuk menyelamatkan wanita yang telah membuangnya demi harta semu. Map coklat di tangan Rama kini menjadi satu-satunya senjata yang tersisa. Kelemahan yang selama ini menyelimuti dirinya perlahan luruh, digantikan oleh tekad yang sedingin es. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai kurir ekspedisi yang kalah telak, melainkan sebagai seorang pria yang harus menghentikan kehancuran istrinya sendiri. Dengan bantuan informasi dari rekannya di kepolisian, Rama mulai membuntuti keberadaan Sarah dan pria yang menyebut dirinya Aris itu. Rama berdiri di seberang jalan, menatap sebuah gedung apartemen mewah dengan dinding kaca yang berkilau di bawah lampu kota. Di lantai 12, ia tahu Sarah sedang berada di sana, mungkin sedang menikmati kemewahan yang ia dambakan. Namun, melalui lensa kamera zoom yang ia pinjam, Rama melihat pemandangan yang jauh dari kata romantis. Di balik jendela besar itu, Aris tidak lagi bersikap lembut. Pria itu tampak membentak Sarah sambil melempar setumpuk berkas ke atas meja. Sarah, yang masih mengenakan hijab pastelnya, tampak gemetar. Ia duduk di sudut sofa, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tidak ada lagi senyum kemenangan yang ia tunjukkan saat meninggalkan rumah kontrakan tempo hari. Di sana, ia bukan diperlakukan sebagai ratu, melainkan sebagai tawanan yang sedang ditekan. Rama memberanikan diri mengirim pesan singkat ke ponsel Sarah. "Dek, aku tahu siapa Aris sebenarnya. Dia bukan pengusaha, dia buronan. Jangan tanda tangani dokumen apapun yang dia berikan. Aku ada di bawah, aku akan jemput kamu." Hanya butuh beberapa detik sampai pesan itu terbaca. Rama melihat Sarah di atas sana bangkit berdiri, menatap ponselnya dengan ekspresi horor. Namun, sebelum Sarah sempat membalas, Aris menyambar ponsel itu dari tangannya dan membantingnya ke lantai hingga hancur. Dari kejauhan, Rama bisa melihat Aris mencengkeram lengan Sarah dengan kasar, memaksanya duduk kembali untuk menandatangani berkas yang ternyata adalah surat pengalihan aset bodong. Air mata Rama jatuh, bukan karena cemburu, tapi karena melihat wanita yang pernah ia jaga sepenuh hati kini diperlakukan seperti barang tak berharga oleh pria yang ia anggap sebagai penolong. Gengsi yang Sarah junjung tinggi kini justru menjadi borgol yang mengikatnya dalam bahaya. Rama tahu, ia tidak bisa menunggu polisi lebih lama lagi. Ia harus merangsek masuk sebelum Sarah benar-benar terjerumus ke dalam tindak kriminal yang akan menghancurkan masa depannya selamanya. Hancurnya ponsel Sarah di lantai apartemen itu seolah menjadi palu hakim yang mengetuk akhir dari sandiwara mewah Aris. Dari kejauhan, Rama melihat bayangan istrinya tersungkur, sebuah pemandangan yang menyulut api keberanian yang selama ini padam oleh rasa rendah diri. Rama tak lagi peduli pada satpam gedung atau prosedur akses yang rumit. Sebagai seorang kurir yang sudah hafal ribuan denah gedung di kota ini, ia tahu persis di mana pintu servis yang sering terbuka. Dengan langkah 1000, Rama merangsek masuk, menembus lorong-lorong dingin apartemen menuju lantai 12. Di depan pintu unit 1205, sayup-sayup terdengar isak tangis Sarah yang memohon. "Tolong, Aris, aku nggak mau tanda tangan. Aku nggak tahu apa-apa soal perusahaan ini. Tanda tangan sekarang, Sarah. Atau semua uang yang kupakai buat operasi mertuamu itu akan kuanggap hutang dengan bunga yang nggak akan sanggup dibayar suamimu sampai mati." Bentak Aris, suaranya menggelegar penuh kebencian. Brak! Rama menendang pintu yang tidak terkunci rapat itu dengan seluruh tenaganya. Pemandangan di dalam ruangan itu membuat darahnya mendidih. Aris sedang mencengkeram kerudung Sarah, memaksa wajah istrinya mendekat ke meja kerja. "Lepaskan dia, Dodi!" teriak Rama lantang, menyebut nama asli pria itu. Aris tersentak, ia melepaskan cengkeramannya dan berbalik dengan tawa meremehkan. "Oh, si kurir miskin datang jadi pahlawan? Kamu mau apa, hah? Mau bayar hutang istri kamu pakai uang receh dari hasil nganter paket?" Rama tidak gentar. Ia melangkah maju dan melempar map coklat yang dibawanya ke atas meja. "Aku nggak bawa uang, Dodi. Tapi aku bawa polisi yang sudah di depan lobi. Semua bukti penipuan aset dan penggelapan dana yayasan atas namamu ada di sini.
Sarah bukan asisten pribadimu, dia cuma tumbal yang kamu siapkan buat masuk penjara saat skemamu terbongkar, kan? Wajah Aris seketika memucat. Ia melirik ke arah map itu, lalu ke arah jendela. Sarah, yang kini terduduk lemas di lantai dengan hijab yang berantakan, menatap Rama dengan pandangan yang hancur. Ia menyadari betapa bodohnya dirinya. Pria yang ia anggap sampah justru adalah satu-satunya orang yang datang mempertaruhkan nyawa untuknya, sementara pria yang ia anggap pangeran adalah iblis yang ingin menghancurkannya. Mas, maafin aku. Bisik Sarah di sela tangisnya, namun Rama tidak menoleh. Fokusnya hanya pada Aris yang mulai terlihat panik. Suara sirine polisi mulai terdengar dari kejauhan, membelah keheningan malam dan menandai akhir dari kemewahan semu yang selama ini menjerat mereka semua. Suara sirine polisi yang meraung di depan gedung apartemen itu menjadi musik pengiring bagi runtuhnya istana pasir yang dibangun Aris, atau Dodi. Polisi merangsek masuk, memborgol tangan pria yang baru saja mencoba menghancurkan hidup Sarah. Saat Aris diseret keluar dengan wajah tertunduk malu, keheningan yang menyakitkan menyelimuti unit apartemen mewah yang kini terasa seperti penjara itu. Sarah masih terduduk di lantai, hijabnya miring dan matanya sembab oleh tangis yang tak kunjung usai. Ia merangkak mendekati kaki Rama, mencoba meraih tangan kasar suaminya yang selama ini ia hina. Mas, maafkan aku. Aku hilaf. Aku buta karena harta. Aku janji akan perbaiki semuanya. Kita pulang ya, Mas? Kita mulai lagi dari awal. Isaknya dengan suara yang parau. Rama menarik napas panjang, menatap wanita yang pernah menjadi dunianya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak ada kemarahan yang meluap-luap, yang ada hanyalah kekosongan. Ia melepaskan tangan Sarah dari kakinya dengan perlahan namun tegas. Aku sudah memaafkanmu, Sarah. Aku menyelamatkanmu malam ini bukan karena aku ingin kita kembali seperti dulu, tapi karena aku masih menghargai kamu sebagai wanita dan ibu dari anak-anak yang pernah kita impikan, ucap Rama lirih. Tapi untuk memulai kembali, kepercayaan itu ibarat kaca, Sarah. Kamu sudah menghancurkannya menjadi debu, dan aku tidak ingin berdarah lagi karena mencoba menyatukannya. Sarah tertegun, menyadari bahwa kehilangan harta semu dari Aris tidak ada apa-apanya dibandingkan kehilangan cinta sejati dari suaminya. Rama membantu Sarah berdiri, mengantarnya keluar dari apartemen itu untuk terakhir kalinya. Namun, kali ini Rama tidak membawanya pulang ke rumah mereka. Ia mengantar Sarah ke rumah orang tuanya, memberikan waktu bagi mereka berdua untuk benar-benar merenungi arti sebuah kesetiaan. Beberapa bulan berlalu, Rama kini tidak lagi menjadi kurir biasa. Berkat keberaniannya membongkar kasus Aris, ia mendapatkan apresiasi dari perusahaan dan posisi yang lebih baik. Ia membuktikan bahwa harga diri laki-laki tidak ditentukan oleh seberapa mewah mobilnya, melainkan oleh seberapa teguh ia menjaga kehormatannya. Sementara Sarah hanya bisa menatap dari jauh, terkunci dalam penyesalan abadi di balik hijabnya, menyadari bahwa ia telah membuang permata demi sebuah kerikil yang bersinar. Kesimpulan penutup. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kemewahan yang datang secara instan seringkali menyimpan duri yang siap menghancurkan. Kesetiaan adalah harta yang paling mahal dalam sebuah pernikahan, dan sekali ia dikhianati demi materi, kebahagiaan sejati akan sulit untuk ditemukan kembali. Jangan biarkan silau harta menutup mata hati kita dari ketulusan pasangan yang sedang berjuang. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah keputusan Rama untuk tidak kembali kepada Sarah sudah tepat? Ataukah ia seharusnya memberi kesempatan kedua demi masa lalu mereka? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton kisah drama ini sampai akhir. Jika kalian merasa cerita ini memberikan pelajaran berharga, jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan cara like dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita dramatis lainnya yang menguras emosi.